Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirma, stambuk A321230067. Baik, di sini saya akan membacakan hasil resume saya yang tentang tahapan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang pertama kali dilakukan oleh polisi baik sebagai penyelidik maupun penyidik atas adanya dugaan telah dilanggar hukum pidana material. Nah, adapun pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak. Nah, adapun tujuan penyelidikan adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi. Yang kedua, bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan. Dasar permulaan penyidikan. Yang ketiga, adapun tugas penyelidik dan penyidik. Penyelidik adalah setiap perdebatan polisi pasal 4 KUHP. Wewenang penyelidik. Pasal KUHP menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, mencari keterangan benang bukti yang menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, mengadukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Nah, adapun pelaksanaan penyidikan, yang pertama itu tertangkap tangan, yang kedua pada waktu sedang melakukan tindak pidana, yang ketiga sesudah atau setelah beberapa saat tindak pidana, yang keempat sesaat setelah disuruhkan oleh ramai sebagai pelaku. Yang keempat, penyelidikan dapat bertindak tanpa pemerintah penyidik. Adapun perbedaan laporan dan pengaduan. Yang pertama itu laporan. Laporan pertama pemberitahuan, kedua delik biasa, yang ketiga laporan tidak dapat dicabut, yang keempat tidak serta merata sebagai dasar penangkapan. Nah, adapun pengaduan, yang pertama itu pemberitahuan atau permintaan, yang kedua delik aduan hanya orang yang berkepentingan, yang ketiga pengaduan dapat dicabut. Nah, yang keempat langsung dapat dijadikan sebagai dasar penangkapan. Nah, adapun penangkapan dan penahanan. Yang pertama itu penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan. Yang kedua, masa waktu 1 sampai 24 jam pasal 19 KUHP. Yang ketiga, tertangkap tangan tanpa perlu surat perintah. Adapun tempat dan jangka waktu penahanan. Yang pertama itu untuk kepentingan penyidikan berwenang melakukan penahanan. Yang kedua, untuk kepentingan penuntutan yang berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Yang ketiga, untuk kepentingan pemeriksaan. Yang adapun jenis-jenis penahanan pasal 22 KUHP. Yang pertama itu penahanan rumah tahanan negara. Yang kedua, penahanan kota wajib lapor diri. Yang ketiga, penahanan rumah wajib lapor diri. Nah, adapun pengurangan masa tahanan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pasal 22 ayat 4 KUH bersifat imperatif. Untuk tahanan kota 1 sampai 5 jumlah lamanya waktu penahanan min. Waktu tahanan rumah 1 sampai 3 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Baik, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.